menggunakan 4-4-2. 4 di tengah ini, 2 membantu ke bawah turun cepat dan laju seperti Robbie Darwish dan juga Rumakik. Kemudian Rahmat Irianto juga. Tetapi Rahmat Irianto dia lebih kepada di tengah membantu ke atas, dan di atas itu ada Egy Maulana dan juga Haikal. Cuma Assalamualaikum dan salam persaudaraan guys. Oke, insyaallah hari ini kita ketemu lagi dan saya ingin mereaksi ataupun mengulas sedikit terkait dengan persiapan Timnas Indonesia yang akan menentang Chinese Taipei pada esok 21 hari bulan dan juga pada 24 hari bulan September menentang Korea Utara. Jadi Timnas U24 Indonesia berhasil mengalahkan Kyrgyzstan pada pertandingan pertama di babak penyisian grup F Asian Games 2023 kemarin, bertanding di Jiezheng Normal Universitas Stadium pada Selasa. Jadi Indonesia menang 2-0, semua sudah mengetahuinya berkat gol dari Ramaik, Rumakik dan juga Hugo Samir guys. Jadi pelatih Timnas Indonesia Indra Sapri kemarin itu kalau dari strategi formasinya menggunakan formasi 4-4-2, di mana Rizky Ridho, Handi Setio, Robbie Darwish dan juga Haikal Al-Hafiz berada di benteng pertahanan gawang dan diakhiri oleh penjaga gol Hernando Ari. Di lini tengah Indra Sapri menurunkan 4 gelandang seperti Syarin Abimayu, Muhammad Taufani, Rahmat Irianto dan juga Rumakik. Itu guys. Mereka juga menjadi lini kepada serangan, membantu bagian serangan Timnas Indonesia. Kemudian di depan itu ada Egy Maulana Fikri dan juga Titan Agung. Jadi dalam sepak bola ini hasil pertandingan itu seringkali menjadi cerminan dari usaha keras persiapan timnas dan juga latihan dan sebagainya. Ini dalam pertandingan yang berakhir dengan kekalahan kepada Kyrgyzstan. Jadi emosi dan perasaan pelatih Kyrgyzstan ini mungkin agak bervariasi, mungkin agak frustasi dan sebagainya. Ketika Timnas Indonesia itu berhasil mencetak 2 gol. Jadi perasaan pelatih Vietnam itu bagaimana guys? Dan pertandingan ini menciptakan momen penting yang mempengaruhi dinamika persaingan di lapangan hijau, karena Kyrgyzstan itu dari segi ranking FIFA-nya berada di kedudukan 97 gitu ya. Jadi ini persaingan yang sangat kita bicarakan terkait dengan psikologi kepada pelatih Kyrgyzstan. Jadi bagaimana pelatih Kyrgyzstan ini menghadapi perasaan frustasi ini setelah kekalahan dari Timnas Indonesia dengan skor 2-0 ini. Kita lihat dulu dalam video ini guys. Ini adalah perspektif mereka dan bagaimana hasil pertandingan ini akan dapat mempengaruhi persiapan tim Kyrgyzstan ini selanjutnya dan Timnas Indonesia ini juga di perlawanan akan datang. Yuk kita simak dulu video ini daripada channel Calon Garuda Team ya. Pada yang baru ketemu channel ini kalian boleh subscribe, like dan share juga. Oke, yuk kita simak dulu video ini. Pernyataan mengejutkan dari pelatih Kyrgyzstan Maksim Lysitsin usai laga melawan Timnas Indonesia U24 di laga pertama Asian Games 2022. Maksim Lysitsin langsung ngomong gini. Ya. Mungkin agak frustasi ya dengan kekalahan ini. Mungkin dia pun kaget, terkejut lah dengan permainan Indonesia itu berubah ya. Pertemuan antara Timnas U24 Indonesia dan Kyrgyzstan baru-baru ini menyuguhkan momen mengejutkan yang akan dikenang oleh para pecinta sepak bola. Pelatih Kyrgyzstan, Maksim Lysitsin, yang sebelumnya telah menghadapi Timnas Senior Indonesia, kali ini mendapati dirinya terkesima oleh performa luar biasa dari tim muda asuhan pelatih legendaris Indonesia, Indras Jafri. Sebelum pertandingan dimulai, harapan adalah bahwa pertandingan akan menjadi ujian yang ketat antara dua tim muda yang berkualitas. Namun, apa yang terjadi selama pertandingan adalah jauh lebih dari itu. Terkejut ya. Timnas U24 Kyrgyzstan nih guys, dia
lebih kurang dengan tim Turkmenistan ya. Mereka daripada Timur Tengah, Arab Timur Tengah, dan ranking mereka itu tidak jauh berbeda dengan kedua-duanya. Kyrgyzstan di ranking yang ke-97 ya, dan Turkmenistan juga di ranking yang lebih kurang dengan Kyrgyzstan ini. Dan mereka dari segi postur tubuh dan juga dari segi kelajuan, stamina pemain itu sebenarnya lebih kurang dengan Indonesia. Jadi semalam itu kalau ikut position ball-nya, peratusannya ataupun persen position ball penguasaan bolanya, Indonesia hanya menguasai sedikit ketimbang dengan Kyrgyzstan ini. Mungkin dalam 65% itu penguasaan Indonesia, dan juga Kyrgyzstan mungkin 35% begitu. Jadi dia 35 atau 45% ya. Jadi dia tidak berapa jauh berbeda dengan Indonesia. Itu dari segi kecepatan dan juga position ball, dan juga antaran-antaran pendek Kyrgyzstan itu bagus sebenarnya. Tetapi kebagusan antaran pendek Kyrgyzstan itu dikawal oleh tempo permainan Indonesia pula. Jadi pemain-pemain Indonesia pun lagi bagus daripada Kyrgyzstan ini. Sebab apa? Sebab mereka cepat untuk press, untuk bagi tekanan, sampai tekanan di dekat tiang gol. Ini Kyrgyzstan ini, pemain-pemain Indonesia seperti Taufani, seperti Egy Maulana, begitu menekan pemain, cepat mereka datang kepada pemain-pemain Kyrgyzstan ini supaya pemain-pemain Kyrgyzstan ini tidak dapat build up, tidak dapat membangun sistem permainan dengan baik. Walaupun mereka coba untuk buat begitu, tapi pemain-pemain Indonesia seakan-akan faham situasi itu, mereka perlu cepat bagi press kepada pemain Kyrgyzstan itu. Sebab itu pemain Kyrgyzstan itu rasa macam tertekan, terspeed untuk melakukan build up serangan daripada bawah ke tengah ke atas. Dan bila sampai di tengah, mereka agak stuck di situ. Sebab sudah dikunci oleh pemain-pemain tengah seperti Rahmat Irianto mengawal di bagian tengah di situ. Oke, kita semak dulu lagi guys. 24 Indonesia yang berada di bawah bimbingan Indras Jafri tampil sangat dominan sejak menit pertama dibunyikan. Kebanyakan pemain Indonesia mereka mengendalikan penguasaan bola dan melakukan serangan-serangan yang cepat dan efektif. Lini tengah Indonesia yang kuat dengan pemain seperti Egy Maulana Fikri dan Taufani berhasil mengatur permainan dengan baik. Salah satu aspek yang paling mencolok adalah lini serang timnas Indonesia. Pemain-pemain muda seperti Rizky Ridho tampil gemilang dengan kombinasi yang indah. Kyrgyzstan yang sudah tahu tentang kualitas tim muda Indonesia terlihat kesulitan untuk menghadapi serangan yang intens. Di sisi lain, Kyrgyzstan juga tampil dengan semangat tinggi dan berusaha untuk membalas serangan Indonesia. Namun, pertahanan yang solid dari timnas U24 Indonesia dengan back-back yang menghalangi upaya mereka untuk menciptakan peluang berbahaya. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang sangat Kyrgyzstan. Pelatih Kyrgyzstan, Maxim Lisitsin, mengaku terkesima dengan apa yang dia saksikan di lapangan. Ia memberikan pujian kepada Indras Jafri dan timnya atas penampilan yang mengesankan. Lisitsin menyatakan bahwa performa timnas U24 Indonesia adalah bukti nyata potensi besar yang dimiliki oleh sepak bola Indonesia di masa depan. Ia juga mengungkapkan harapannya bahwa pertandingan seperti ini akan menjadi pengalaman berharga bagi timnya dalam rangka mempersiapkan diri untuk turnamen yang akan datang. Pertandingan ini juga mengingatkan kita tentang daya tarik sepak bola sebagai olahraga global yang dapat menghadirkan momen-momen mengejutkan dan mengesankan. Sekarang ini guys, rasa-rasanya tim daripada Timur Tengah seperti Kyrgyzstan, Turkmenistan, apalagi lain-lain, mungkin juga lah Bahrain, mungkin juga Arab Saudi, tidak dapat menyangka bahwa timnas Indonesia ini mempunyai satu permainan sekarang ini, levelnya itu sudah meningkat jauh ya daripada dulu. Jadi mereka mungkin tidak membuat terlalu persiapan yang
rapi, dan mereka menganggap bahwa menentang timnas Indonesia ini dapat diatasi dengan senang, dengan mudah. Tetapi akhirnya mereka terjerat dengan keadaan mereka sendiri. Ini tim-tim dari Timur Tengah ini. Mereka masuk dalam perangkap mereka sendiri, tidak membuat persediaan yang rapi, dan akhirnya mereka kalah kepada timnas Indonesia ini. Begitu guys ya. Kita teruskan. U24 Indonesia dengan penampilan yang luar biasa ini telah mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terkemuka di tingkat internasional. Dan hal ini pasti akan menjadi berita baik bagi masa. Oke guys, itu tadi beberapa info daripada berita yang kita lihat sebentar tadi. Jadi kejutan sebenarnya untuk timnas daripada Timur Tengah ini, Kyrgyzstan dan lain-lain terhadap timnas Indonesia. Jadi mungkin Kyrgyzstan, seperti yang saya bagi tahu tadi guys, mungkin mereka ini menganggap mudah perlawanan pertama ini, dan mereka menjagakan mereka akan menang mudah juga ke atas Indonesia. Tetapi sebaliknya itu telah berlaku. Jadi mental dan perasaan emosi frustasi ya untuk pelatih Kyrgyzstan ini mungkin sukar diterima dengan kekalahan ini. Tetapi mereka perlu move on ke depan untuk menentang Korea Utara nanti, dan juga Chinese Taipei jika mereka ingin bersaing seterusnya. Dan Indonesia, timnas Indonesia perlu mengalahkan Chinese Taipei pada esok hari. Tetapi saya menjangkakan Indonesia akan menang ke atas Chinese Taipei, karena Chinese Taipei ini bukanlah terkenal pun dalam sepak bola. Jadi mungkin Indonesia akan menang. Cuma angka kemenangan itu kita kurang pasti, mungkin 3-0, 4-0 atau 5-0, kita tidak tahu. Tetapi saya optimis juga Indonesia akan menang. Tidak terlalu meninggi diri ya untuk timnas Indonesia ini. Cuma dari segi fakta dan data pemain-pemain ini, saya menjangkakan itu kemenangan akan berlaku menentang Chinese Taipei. Cuma dengan Korea Utara, saya belum melihat sebenarnya permainan Korea Utara, jadi saya tidak dapat lagi membuat ulasan dan rumusan terkait perlawanan timnas Indonesia dengan Korea Utara ini. Dan jika pemain-pemain yang seperti semalam dikekalkan, pemain sistem 4-4-2 daripada Indra Sapri dengan bagian lini belakang, tengah dan depan itu kekal, mungkin taktikal juga akan berubah sedikit ya, tetapi tidak kekal sepenuhnya. Mungkin ada beberapa pemain yang akan keluar dan pemain lain akan masuk. Tapi saya suka kepada beberapa pemain yang bermain dengan bagus, terutama penjaga gol Hernando Ari itu tenang, dan juga di bagian lini pertahanan ketenangan Rizky Ridho, dan juga dibantu oleh Andy Satyo, itu sangat baik di bagian pertahanan. Sukar untuk Kyrgyzstan masuk ke dalam kawasan kotak penalti Indonesia. Dan pemain Robbie Darwish, kemudian siapa lagi ya, Rumakik, itu bermain cukup bagus guys. Mereka rajin ya, rajin turun ke bawah, rajin membantu di tengah, kemudian naik ke atas. Dan sistem Indra Sapri ini dia suka melihat 4-4-2, dan pemain yang tengah ini membantu atas, kemudian akan cepat turun ke bawah. Kemudian dia akan gunakan 4-4-2, 4 di tengah ini, 2 membantu ke bawah, turun cepat dan laju, seperti Robbie Darwish dan juga Rumakik. Kemudian Rahmat Irianto juga. Tetapi Rahmat Irianto dia lebih kepada di tengah membantu ke atas, dan di atas itu ada Egy Maulana dan juga Haikal. Cuma Egy Maulana dan Haikal ini selalu terlepas bola, kemudian tidak idea itu kurang ya, idea itu kurang. Itu perlu dipertajamkan untuk Egy Maulana Fikri dan juga Haikal ini. Kalaulah mereka ini dapat memperbaiki sedikit permainan mereka, tidak kehilangan bola dan
pasingan itu di tepat, akurat, itu perlu diperbaiki. Sekarang ini mereka cepat kehilangan bola, pasingan pun tidak berapa tepat. Itu perlu diperbaiki dari situ. Tapi dari segi overall keseluruhan, pemain-pemain Indonesia semua dari segi stamina dan kelajuan itu mereka jaga. Itu bagus untuk permainan sepak bola sepasukan. Mereka menjaga stamina itu. Nah, cuma sedikitlah dari segi skill individu dan cara passing itu perlu sedikit diperbaiki untuk pemain yang saya sebutkan tadi. Yang lain semua bermain dengan bagus, dan kalau itu dikekalkan oleh Indra Sapri ketika menentang Chinese Taipei dan juga Korea Utara, insya Allah Indonesia akan menang ke semua laga. Nah, kalau Indonesia menang ke atas Chinese Taipei, lawan Korea Utara nanti dia perlu imbang, maka dia akan lolos ke 16 besar. Dan 16 besar itu nanti baru kita cerita lagi untuk next step seterusnya, untuk peringkat seterusnya nanti. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Bagaimana pula menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini menentang Chinese Taipei dan Korea Utara? Kalian komentar di ruang kolom di bawah. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.